cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bugar, dan produktif. Perkenalkan, nama saya Rusdin Pinem, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Sains. Saat ini sebagai Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Kami sampaikan terkait dengan sistem monitoring kesehatan kerja, kesehatan olahraga atau disingkat SIM-KK ke Sorga. Adapun pengertian daripada SIM-KK ke Sorga yang kami sampaikan ini adalah suatu proses dengan memanfaatkan aplikasi SITKO, Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja, Kesehatan Olahraga, yang telah dibuat oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. SITKO ini kami tambahkan 3 video tutorial. Pertama, video tutorial aplikasi SITKO. Kedua, video tutorial aktivitas pelayanan kesehatan kerja dan olahraga. 3, video tutorial buku pedoman pelayanan kesehatan kerja dan olahraga. Semoga ketiga video yang kami telah buat ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh seluruh puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan masyarakat hidup, sehat, bugar, dan produktif. Demikian yang kami sampaikan. Sistem monitoring kesehatan kerja dan olahraga ini, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke menu kesehatan olahraga. Kita klik kesehatan olahraga, maka akan muncul 2 submenu di dalamnya, yaitu kesehatan olahraga internal dan eksternal. Langsung saja kita mulai dari kesehatan olahraga internal. Silakan Bapak Ibu klik kesehatan olahraga internalnya. Maka akan muncul bulan pelaporan kesehatan olahraga internal yang sudah pernah kita laporkan. Untuk kesehatan olahraga internal sendiri, pelaporannya dilakukan setiap bulannya. Untuk memulai pelaporan, silakan Bapak Ibu klik tambah atau edit data kesehatan olahraga internal. Lalu pilih tahun dan bulan yang mau kita laporkan. Setelah itu, klik lanjutkan. Maka akan muncul 2 menu bar hitam. Kita klik yang pertama untuk melihat isiannya tentang perencanaan terkait kesehatan olahraga. Silakan Bapak Ibu pilih ya atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke menu yang kedua, implementasi kesehatan olahraga di puskesmas. Kita klik aja langsung. Maka akan muncul data terkait dengan peregangan, senam, dan pembinaan kebugaran jasmani bagi pegawai puskesmas. Untuk peregangan, silakan Bapak Ibu pilih rentang waktu kalau ada dilaksanakan peregangan di puskesmas Bapak Ibu pada bulan pelaporan.
atau Oktober seperti yang dicontohkan saat ini. Setelah dipilih rentangnya, maka kita harus mengisi jumlah peserta peregangannya dan total pegawainya. Untuk senam bersama minimal seminggu sekali juga ada rentang yang sudah diberikan, tinggal Bapak Ibu pilih rentang senam yang dilakukan di puskesmas Bapak Ibu. Setelah itu isi juga jumlah peserta yang melakukan senamnya. Dan yang terakhir adalah pembinaan kebugaran jasmani bagi pegawai puskesmas. Apakah dilakukan pengukuran kebugaran di bulan pelaporan Bapak Ibu saat ini? Kalau tidak ada, isi 0 saja. Kalau ada, silahkan isi kolom pengukuran 1 kali, ada berapa jumlahnya, dan pengukuran 2 kali, ada berapa jumlahnya, hingga pengukuran 4 kali. Setelah itu, pada bagian analisis kebugaran pegawai, kita jabarkan tingkat kebugaran yang diperoleh dari pengukuran kebugaran tadi. Saya akan mencontohkan, untuk pengukuran 1 kali, itu ada 10 orang. Maka kita isi di kolom ini 10. Dan untuk pengukuran 2 kalinya itu ada 3 orang. Dan kita isi di kolom 2 kali itu adalah angka 3. Lalu kita masuk pada bagian di bawah, bagian analisisnya. Di sini kita harus menjabarkan tingkat kebugaran dari 10 orang itu. Contohnya, dari 10 orang tingkat kebugarannya 3 orang tingkat kebugarannya kurang sekali. 3 orangnya lagi tingkat kebugarannya kurang. Dan 4 orang tingkat kebugarannya cukup. Dan untuk pengukuran 2 kali juga kita jabarkan, misalkan mereka semua mendapatkan tingkat kebugaran cukup, maka pada bagian pengukuran 2 kali dan tingkat kebugaran cukup, kita isi angka 3. Setelah itu kita klik save. Selanjutnya kita masuk ke kesehatan olahraga eksternal, langsung kita klik. Untuk kesehatan olahraga eksternal juga pelaporannya dilakukan setiap bulan. Untuk memulainya silakan pilih tambah atau edit data kesehatan olahraga eksternal. Diingatkan kembali untuk tidak melakukan pelaporan ganda untuk menghindari terjadinya kehilangan data yang sudah di-entry sebelumnya. Di sini saya sudah punya pelaporan bulan 10, maka saya klik ikon pensil untuk melakukan edit atau update data dan akan muncul input data kesehatan olahraga eksternal pada bulan Oktober. Terdapat ada 6 menu yang harus kita isi, dimulai dari kelompok olahraga masyarakat. Untuk Bapak Ibu yang hanya ada 5 menu, itu tidak ada masalah, karena pada bagian pembinaan calon haji, Bapak Ibu memilih tidak, maka hanya terdapat 5 menu saja, di mana menu jemaah haji hilang atau tidak muncul. Kita mulai saja dari pembinaan kelompok masyarakat. Kita klik tambah, lalu akan muncul 4 kolom yang harus diisi, dan kita isi sesuai dengan nomor urut yang sudah saya berikan di video ini. Kita mulai dari jenis kelompok yang dibina. Contohnya, kelompok olahraga voli, maka kita isi voli. Lalu total kelompok voli tersebut ada berapa? Misalnya ada 5 kelompok. Dan selanjutnya adalah jumlah kelompok yang dibina dari 5 kelompok voli tersebut. Misalnya ada 2 kelompok. Dan yang terakhir adalah jumlah total anggota kelompok dari 2 kelompok voli yang dibina tadi. Misalnya 16 orang. Lalu klik save dan akan muncul kelompok voli yang baru saja kita tambahkan. Kalau lebih dari 1, silakan Bapak Ibu lakukan langkah yang tadi. Kita lanjutkan ke menu ibu hamil. Ada berapa kelompok yang dibina dan total anggota kelompok yang dibina pada bulan pelaporannya. Untuk yang lansia juga sama dengan yang ibu hamil cara pengisiannya. Lalu menu sekolah, kita lihat isinya, yaitu pembinaan kesehatan olahraga di sekolah,
ada tingkat SD, SMP, dan SMA. Kita lihat tingkat SD. Ada kolom isian jumlah SD yang dilakukan pemeriksaan kebugarannya. Ini jumlah SD-nya ya Bapak Ibu. Selanjutnya total siswa yang diperiksa kelas 4, 5, dan 6. Jadi Bapak Ibu bisa memeriksa kebugaran anak SD hanya dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 saja. Dan di bawahnya Bapak Ibu silakan jabarkan tingkat kebugaran mereka semuanya. Begitu juga dengan SMP, SMA, dan jangan lupa untuk melakukan save, penyimpanan data. Selanjutnya kita masuk ke menu jemaah haji. Kita mulai pelaporannya dengan klik tambah, lalu akan muncul alamat di mana dilakukannya pengukuran kebugaran jemaah hajinya. Contoh kita buat di alun-alun ibu kota. Lalu jumlah haji yang ada di wilayah puskesmas Bapak Ibu, contohnya untuk jumlah hajinya itu ada 100 orang. Lalu kolom di bawahnya jumlah calon haji yang diukur. Kita contohkan waktu pengukuran itu ada 60 orang. Dan pengukuran satu kali ini jumlah haji yang diukur pertama kalinya dalam tahun itu. Ini ada contohnya ada 40 orang. Lalu pengukuran minimal 2 kalinya ada 20 orang calon haji. Setelah kita peroleh datanya, maka kita jabarkan kondisi kebugaran mereka. Jadi kita jabarkan tingkat kebugaran mereka. Dari 60 yang diperiksa kebugarannya, terdapat 5 orang tingkat kebugarannya kurang sekali. Maka kita isi di bagian kurang sekali ini dengan angka 5. Lalu ada 40 orang dengan tingkat kebugaran kurang. Kita isi 40 di sini. Dan ada 15 orang dengan tingkat kebugaran cukup. Maka kita isi 15 pada kolom cukup. Maka totalnya menjadi 60 orang. Lalu kita save. Lalu yang terakhir adalah menu ASN tingkat kecamatan. Langsung kita mulai dengan klik tambah. Untuk menu ini kita melakukan pengukuran kebugaran kepada ASN setingkat kecamatan, misalnya kantor camat. Kita pilih jenis instansinya Pemda, lalu lokasi kegiatannya di lapangan alun-alun kecamatan. Lalu jumlah yang diukur kebugarannya adalah 20 orang, dari total pegawai kantor camat tersebut 30 orang. Dan pengukuran satu kali ada 20 orang. Setelah itu pada bagian kondisi kebugaran kita jabarkan tingkat kebugaran yang diperoleh. Misalnya 5 orang mendapatkan tingkat kebugaran kurang, maka kita isi angka 5. 10 orang tingkat kebugarannya cukup, kita isi angka 10 di bagian cukup, dan 5 orang tingkat kebugarannya baik, dan totalnya adalah 20 orang. Setelah itu kita save, dan akan muncul yang baru saja kita input tadi. Dengan selesainya penginputan kesehatan olahraga eksternal, maka selesailah pelaporan SIDKO. Diharapkan dengan adanya video ini, Bapak Ibu lebih memahami tentang pelaporan SIDKO dan meningkatkan kualitas pelaporan kesehatan kerja dan olahraga di puskesmas Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih.